Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Good morning students. How are you today? I hope you all be better. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Darunaja Kuangsan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Today we will come back in English lesson at 4th lesson part 2. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Zila dalam pelajaran bahasa Inggris tema 4 bagian 2. In this section, di bagian ini we will discuss about biography text. Di bagian ini kita akan mendiskusikan, kita akan belajar tentang teks biografi. Ya, anybody want to know what is biography text? Ada yang tahu apa sih teks biografi itu? Apa sih fungsi dari teks biografi itu dan bagaimana penulisan teks biografi itu? We will discuss later. Kita akan belajar bersama-sama setelah ini. Oke. Before we are going to study, sebelum kita belajar, kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar kita dapat memahami materi ini dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Next. Nah, open your handbook page 46. Sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Zila, buka buku kalian, buku paket bahasa Inggris halaman 46. Di situ ada gambar dari tokoh nasional, tokoh superhero kita di Indonesia, yaitu Mr. W.R. Supratman, dari Bapak Supratman. Ya, anybody know who is Mr. Supratman? Ada yang tahu kira-kira siapa sih W.R. Supratman itu? Nah, di sini ada bacaan tentang W.R. Supratman. Oke, Bu Zila will read the text. Bu Zila akan membacakan teks di video ini atau di slide ini. Please listen to me, dengarkan bacaan dari Bu Zila and understand what the meaning is it, dan fahami arti dari paragraf tersebut. Oke, are you ready? Oke, listen to me. Wake Rudolf Supratman. Wake Supratman in the old orthography, or commonly known as W. Supratman. Purworejo, 9th March 1703, Surabaya. Up to 17th of August 1938. Was an Indonesian songwriter who wrote both the lyrics and melody of the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya. He is an Indonesian national hero. Yeah, the first paragraph will be translated to Indonesia. Di paragraf pertama ini, Bu Zila sudah baca dan coba kita artikan satu persatu kalimat di dalam paragraf pertama. Wage Rudolf Supratman, atau biasa disebut dengan Wake Supratman, in the old orthography, di sejarah tua, atau biasanya commonly known as W. Supratman, atau biasa atau umumnya kita sebut dengan W. Supratman. Purworejo, 9th March, lahir di Purworejo 9 Maret 1903,
sampai Surabaya 17 Agustus 1938. Jadi Purworejo sampai Surabaya ini adalah masa hidupnya. Tanggal 9 Maret itu tanggal lahirnya dan 17 Agustus itu adalah hari wafatnya. Oke, was an Indonesian songwriter adalah seseorang pencipta lagu atau penulis lagu yang menuliskan tentang lagu kebangsaan Indonesia yang biasa kita sebut dengan Indonesia Raya. He is an Indonesian national hero. Dia adalah atau beliau adalah pahlawan nasional. Kenapa? Karena dia adalah pencipta lagu sekaligus yang dijadikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Next, the second paragraph. Supratman was born on 9th March 1903 in Samongari, Purworejo. Several months later, his father added Supratman to his name and explained that he was born in Mr. Cornelis, Batavia. Okay, the next paragraph. Supratman lahir di tanggal 9 Maret di Samongari, Purworejo. Several months later, beberapa bulan kemudian, his father added Supratman to his name. Ayahnya menambahkan nama Supratman ke dalam deretan namanya and explained, yang menunjukkan that he was born, bahwa dia lahir in Mr. Cornelis, Batavia, di Batavia. Mr. Cornelis itu adalah nama bagian dari Belanda. Maaf. Next, Supratman was the seventh of 9 children. His eldest sibling was Rukiem Supratiah van Eldik. Jadi Supratman itu adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. His eldest sibling, jadi saudara yang tertua, saudara tertuanya was Rukiem Supratiah, bernama Rukiem Supratiah van Eldik. Van Eldik itu adalah nama marga dari keluarga Belanda. On 17th August 1938, he died at 1 a.m. and was buried in Kenjeran, Surabaya. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1938, he died. Dia wafat. Jam 1 pagi and was buried, dan dimakamkan di Kenjeran, Surabaya. On 13th of March 1956, the government awarded Wake the National Hero title and the Bintang Mahaputra Utama Class 3 in 1971. Several Indonesian cities and towns have named streets after Wake, usually referred to as Jalan W.R. Supratman. In the last paragraph, the translation is, arti atau terjemahan dari paragraf terakhir ini adalah, pada tanggal 13 Maret 1956, the government awarded, pemerintah memberikan penghargaan kepada Wage sebagai National Hero title, sebagai pahlawan nasional, and the Bintang Mahaputra Utama Kelas 3 dan Bintang Mahaputra Utama Kelas 3 pada tahun 1971. The several Indonesian cities, kebanyakan dari kota-kota di Indonesia dan pusat kota, memberikan nama jalan sebagai Jalan W.R. Supratman. Ya, this is example of Baya
biography text about W.R. Supratman. Ini adalah contoh biografi teks dari seorang tokoh yang terkenal yang sudah kita ketahui, yaitu W.R. Supratman. Oke, the next. Nah, after you have read and you have listened the text about W.R. Supratman, setelah kalian membaca, setelah kalian mendengar dan kalian pahami tentang paragraf W.R. Supratman, ya, the paragraph of W.R. Supratman is the one example of biography text. Jadi paragraf yang menceritakan W.R. Supratman tadi itu adalah salah satu contoh dari teks biografi. So, what is biography text? Nah, di sini Bu Zila punya gambar. Biographies is one non-fiction text. Jadi biografi teks itu adalah teks non-fiksi, di mana non-fiksi itu adalah cerita nyata. Tell about a person's life. Jadi menceritakan tentang kehidupan dari seseorang. Biasanya yang diceritakan di biografi teks itu adalah tokoh-tokoh yang sudah terkenal, tokoh-tokoh yang memiliki banyak penghargaan. And written by someone else. Jadi ditulis oleh orang lain. Orang lain menceritakan kehidupan atau kesuksesan suatu tokoh untuk memberikan informasi kepada pembaca yang belum mengetahui. Nah, itu adalah pengertian dari what is biography text. The meaning of biography text is biography text adalah suatu teks yang menggambarkan atau menceritakan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Apakah biografi itu harus tokoh yang terkenal, Bu Zila? Tidak. Tidak selalu tokoh yang terkenal. Akan tetapi kebanyakan kita menceritakan, kita menuliskan biodata atau biografi tentang tokoh yang sudah terkenal. So, what is the function of biography text? Jadi, apa sih fungsinya dari teks biografi ini? The first, biografi teks berfungsi untuk mengenal cerita seseorang tentang kehidupan serta kesuksesannya. Mulai dari siapa namanya, di mana dan kapan tanggal lahirnya, terus peristiwa apa yang mereka alami, kesuksesan apa yang diraih, serta pandangan seseorang terhadap tokoh tersebut. Yang kedua, fungsinya adalah memberikan informasi kepada pembaca dengan mudah. Ini adalah arti dan fungsi dari biography text. Oke, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teks biografi, fungsi dari teks biografi itu apa? Nah, selanjutnya kita akan mengenal generic structure of biography text. Tata tulisan atau bagaimana cara penulisan biografi teks yang benar itu. Nah, there are three part of generic structure biography text. Ada 3 bagian dari penulisan biografi teks atau teks biografi ini. Yang pertama, the first is orientation, di mana orientasi itu adalah suatu paragraf yang menceritakan tentang biodata tokoh yang diceritakan. Contoh, berhubungan dengan nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, dan di mana pendidikannya. Itu adalah contoh dari bagian orientation. The second part is event. Bagian kedua adalah peristiwa. Nah, di sini dituliskan tentang kejadian atau peristiwa apa yang dialami oleh tokoh yang kalian ceritakan.
proses berkarirnya seperti apa hingga mencapai kesuksesan, dan penghargaan-penghargaan yang diraih itu seperti apa. Oke, the last part is reorientation, di mana pada bagian akhir ini penulis memberikan tanggapan, memberikan pandangan kepada tokoh yang diceritakan. Ini adalah bagaimana cara penulisan tentang teks biografi. Nah, di sini kita kembali ke paragraf sebelumnya tentang Wage Rudolf Supratman. Bu Zila akan tunjukkan bagaimana generic structure, bagaimana tata tulisan dari biografi teks Wage Rudolf Supratman. Nah, di paragraf 1 itu kita sebut sebagai orientation. Nah, paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu ada bagian dari event, ya, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Wage Rudolf Supratman mulai dari masa mudanya hingga dia meninggal. Dan paragraf yang terakhir adalah pandangan penulis kepada tokoh, di mana tokoh ini memiliki nama W.R. Supratman yang diabadikan sebagai jalan-jalan, nama jalan di pusat kota atau kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ini adalah generic structure of biography text Wage Rudolf Supratman. Oke, that's all for my explanation. Itu semua adalah penjelasan dari Bu Zila, mulai dari apa itu biografi teks, apa itu fungsinya, bagaimana penulisannya, terus tata letaknya seperti apa. Nah, dari paragraf yang sudah kita bahas, coba open your handbook page 46 up 47. Di situ ada 5 question will be answered together. Ada 5 pertanyaan yang coba kita jawab bersama-sama sambil kalian mendengarkan Bu Zila, sambil kalian menuliskan jawaban di buku paket. Number 1, who is W.R. Supratman? Ya, yeah. He is an Indonesian national hero. Siapa sih W.R. Supratman itu? Dia adalah pahlawan nasional. When was he born? Kapan dia lahir? He was born on 9th March 1903. Jadi dia lahir tanggal 9 bulan Maret 1903. Number 3, how old was he when he died? Jadi usia berapa ketika dia meninggal? Nah, lahirnya tahun 1903 dan wafatnya adalah 1938. Ya. Jadi he died in 35 years old. Jadi dia meninggal ketika usia 35 tahun. Number 4, where was he buried? Di mana dia dimakamkan? He was buried in Kenjeran, Surabaya. What did the government award him? Jadi penghargaan apa sih yang diberikan pemerintah kepada W.R. Supratman? He awarded as national hero title. Jadi dia mendapatkan penghargaan tentang pahlawan nasional and bintang Mahaputra Utama kelas 3. Jadi bintang Mahaputra Utama kelas 3 itu adalah gelar atau titel yang dimiliki oleh W.R. Supratman. Oke, anybody have understand? Setelah kalian memahami apa yang sudah dijelaskan Bu Zila, nah, now your task, sekarang tugas kalian adalah open your handbook, ya, page 51. Jadi buka buku kalian, buku paket kalian halaman 51. Di situ ada beberapa gambar tokoh, ya,
tokoh yang terkenal di Indonesia. Ada Tri Risma Harini, ada Zinedine Zidane. Zinedine Zidane ini adalah football player. Hillary Clinton ini adalah presiden dari Amerika. Siti Nurhaliza adalah the singer of Malaysia, penyanyi dari Malaysia. The Beatles ini adalah grup band barat ya, grup band luar negeri yang terkenal dengan lagu-lagu pada zamannya, pada era 90-an. And the last, Jet Li. Jet Li ini adalah aktor Jepang yang memerankan beberapa sinema atau beberapa drama musikal Jepang. Kenapa kok Wege Rudolph ini disilang sama Bu Zila? Karena sudah diterangkan Bu Zila di paragraf sebelumnya. Jadi ke-6 tokoh ini silahkan pilih salah satu gambar atau tokoh yang ada di atas dan buatlah satu paragraf saja teks biografi tentang tokoh yang kamu pilih. Tulis di buku tulis bahasa Inggris kalian, foto dan kirimkan ke WA Bu Zila secepatnya. Ingat, remember, bukan dalam bahasa Indonesia paragrafnya, tetapi dalam bahasa Inggris. Oke, do you have understood? Sudah bisa dipahami ya? Oke, so jika kalian sudah paham, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. See you the next meeting for the next material. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan bahasa yang berbeda. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.